إلى حضرة حبيبنا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأزواجه أمهات المؤمنين وعلى آله وأصحابه ومشايخنا ومعلمنا ووالدينا وأصولنا وقرائنا وقرابتنا ومن علمنا وذوي الحقوق الواجبة علينا ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات خصوصا أرواح المصلين والمأباح ما شاء الله قال وإلى أرواح هذا القريب وأن تهبنا يا وهاب ذرية طيبات وأن تلحقنا وذرياتنا وأزواجنا وأهلنا بعبادك الصالحين وأن تحفظنا وإياهم وبيوتنا وأموالنا شر كل الشر وأن تدخلنا وإياهم الجنة بغير حساب على هذه النيات وعلى كل نية صالحة وعلى كل من به سلفنا الصالح شيء لله لهم الكرام. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina wa Nabiyyina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah, amma ba'd. Rabbi a'udhu bika min hamazati syayatin wa a'udhu bika rabbi an yahdurun. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbana zidna 'ilma warzuqna fahma. Bapak-bapak, ibu-ibu, jamaah salat zuhur yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah rabbil alamin, kita ucapkan kepada Allah Subhanahu wa taala yang memberi kita nikmat iman, nikmat Islam, nikmat ihsan. Mudah-mudahan nikmat yang paling berharga ini tetap diberi Allah sampai kita wafat, dan wafat nanti dalam keadaan mengucap la ilaha illallah. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi kita haturkan kepada baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga beliau, para sahabat. Mudah-mudahan kita semuanya bersama mereka nanti di akhirat dan masuk surga tanpa hisab. Amin ya rabbal alamin. Qala al-musannif rahimahullah wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid dharain. Amin ya rabbal alamin. Syurutu sihhatil jamaah. Syarat sah salat berjamaah. Pertama, alla yataqaddamal ma'mum ala imamihi fil mauqif. Pertama, tidak boleh makmum tekamuka atau takamuka daripada imam. Maka jika makmum berdiri, maka tidak boleh takamuka dengan tumitnya dari imam. Jadi tumitnya si makmum harus kada boleh. Kalau sejajar boleh, tapi kalau lebih takamuka daripada tumit imam, maka itu tidak sah. Jadi tumit. Jadi misalnya berduaan sholat, maka boleh sejajar tumit imam dengan tumit makmum, tapi kalau bisa sedikit mundur. Kalau berduaan, kan kalau berduaan makmum di samping kanan imam,
di samping kanan imam. Nah, jangan terlalu jauh. Jangan terlalu jauh jarak antara imam dengan makmum kalau berduaan. Nah, yang paling baik undur sedikit jari-jari atau tumitnya si makmum tadi daripada imam. Tumit. Nah, tumitnya si makmum jangan tekemuka dari imam, tapi kalau sejajar boleh. Cuma kalau sejajar, kalau tekamuka, nah, jadi mundur. Jari-jari lah, paling gak ada jari-jari batis sejajar dengan tumitnya imam. Nah, itu kalau berduaan sholat. Kalau di belakang imam sholat berduaan, maka si makmum itu tidak dapat pahala berjamaah. Sah, sholatnya sah, tapi karena aturan shafnya tidak sesuai, maka dia tidak mendapatkan pahala berjamaah. Nah, itu. Kemudian apabila seseorang tidak menemukan di temannya di shaf, maka sunat baginya menarik orang yang di depan untuk menemani dengan 5 syarat. Jadi misalnya shaf di depan ini penuh semuaan, berarti shaf kedua itu sendirian dia mulai membikin shaf di tengah sejajar dengan imam. Nah, berdiri di sini sendiri. Kalau ada diharap yang datang, maka dia meminta seseorang di depan sini untuk menemani ke belakang. Nah, berarti yang menemaninya itu sebaiknya sebelah, kan di sini nih sebelah kanan, berarti sebelah kiri sini ditarik ya, untuk menemani. Kayak apa caranya? Syaratnya harus 5 macam. Pertama, ayakunal majruru hurran. Pertama, yang ditarik itu, yang disuruh menemani itu hurran. Dia bebas. Bebas itu artinya dalam kondisi misalnya sehat, kemudian pokoknya mudahnya untuk mundur. Nah, mundur. Yang kedua, bilangan shaf di depannya itu lebih dari 2 orang. 2 orang lebih. Jadi kalau berdua saja, di muka nih berdua. Misalnya nih, lalu ditariknya ke belakang, berarti yang di muka tinggal satu. Jangan ditarik-tarik. Jangan disuruh mundur, karena dia sudah 2 orang saja. Jadi syaratnya meminta orang di depan, shaf di depan itu untuk mengawani, ke belakang mundur, syaratnya itu lebih dari 2 orang, 3 orang. Nah, 3 orang kita minta 1 untuk menemani, berarti tinggal 2, masih ada 2. Nah, itu boleh. Yang ketiga syaratnya adalah menariknya itu atau meminta dia untuk menemani itu waktu berdiri. Nah, waktu berdiri. Jadi misalnya pas waktu datang itu imam lagi sujud, makmum lagi sujud, jangan ditarik dulu. Tapi pas berdiri, nah baru kita kan sudah sholat tadi, kita gini atau pegang bajunya, nah udah itu. Kemudian yang keempat syaratnya, dia yang menarik itu mengira bahwa yang ditarik itu paham. Jadi kalau kada paham jangan ditarik-tarik, biarin aja. Misalnya kita nih tarik kada, dilihat nih orangnya nih pina kada paham. Nah, atau kada pernah belajar tentang ini, nah. Lalu coba ya tarik, kalau ini mengaras-ngaras juga jangan lagi ditarik. Pengen aja, nah sudah. Bila ini paham berarti sudah.
Kalau mengaras berarti kada paham. Jangan, biarin aja, kada usah. Berarti kita kada bapak walaupun sendiri sholat tetap dapat pahala berjamaah. Karena kita sudah berusaha menarik, tapi nya kada paham. Nah, kelima, menariknya itu setelah takbiratul ihram. Nah, jadi jangan menarik orang di muka untuk mengawani kita di belakang itu sebelum sholat. Belum lagi sholat sudah tarik. Nah, ini nanti dianggap mengganggu orang sholat. Jadi takbir dulu, Allahu Akbar. Nah, hanya tarik. Nah, itu. Sama kita menepuk bahu kawan mau sholat berjamaah ikut. Nah, atau gini itu setelah takbiratul ihram kalau ingin menepuk. Jangan sebelum takbir. Nah, itu. Tapi kalau menarik ini jadi harus takbiratul ihram dulu, harus sholat dulu, hanya menarik orang ke belakang. Nah, ini karena kita bila tidak menarik maka kita sholat sendirian itu tidak mendapatkan pahala berjamaah walaupun sah sholat kita. Atau kita kalau pahamnya di muka, kita yang mundur mengawani, jadi yang lain nanti menutup saf. Berarti sebelah situ misalnya menutup saf, nah sebelah kiri, nah tutup, bergeser. Karena kan di muka tadi ada nang kosong. Karena sidin mundur mengawani yang satu. Nah itu. Nih. Itu caranya. Nih. Ada pertanyaan? Ya, silakan. Binian kah? Maksudnya? Lawan bini kah di rumah kah? Lawan bini bayi maman. Terus ada imamnya kita. Makmumnya berapa orang? Oh, istri. Oh, posisinya kah? Oh, iya. Posisinya jangan di samping kanan. Karena ada husuk salat. Kalau laki-laki di belakangnya perempuan, istri atau orang, nah itu pas persis di belakang imam, tapi jauh di belakang imam, ya paling kada lebih dari 150 meter lah. 150 meter aja, 150 cm. Ya, ataupun sempit kenapa? Kan mahram aja kenapa? Suami istri ini. Nah, ya jadi di belakang imam, persis di belakang imam tapi jauh gitu nah. Ada jarak lah, ada jarak nih. Kalau laki-laki tadi sendirian di samping ke kanan, tapi kalau perempuan maka persis di belakang imam. Nah, itu. Jadi, tapi kalau kayak ini satu makmum laki-laki, satu makmum perempuan. Misalnya kita jadi imam, anak laki-laki kita makmum. Berarti dia di kanan imam, di kanan, dan perempuan tadi atau istri atau anak kita yang perempuan itu sejajar dengan makmum yang dengan makmum maksudnya atau imam, ingat ulun asalnya sejajar imam juga nggih. Nah, ya di belakang imam sana nggih. Nah, itu ya. Kalau kita biasanya ini di kiri ya kan, nisab perempuan di kiri diberi kelapa nggih. Nah, tapi kalau kita yang lebih pas sebenarnya di tengah. Tapi kan susah kalau kita ini lalu diambil sebelah kiri kalau di masjid biasanya. Nih. Ya. Ini ada lagi. Nah, terus. Baik. Kemudian
wajib makmum itu berniat mengikut imam. Jikalau mengikuti imam tanpa niat dalam satu rukun dan panjang menunggunya, maka batalah salatnya. Jadi si makmum harus berniat ikut imam. Pas misalnya kada ingat bang, Allahu Akbar, kada ingat berniat jadi imam, jadi makmum mengikut imam. Kalau masih kada ada jeda, aman aja. Misalnya imam rokok juga, kayak nah. Yang sujud juga. Tapi yang jadi masalah, bila tuntung sudah nih baca Fatihah, surah imam makmum nih, tapi kada rokok karena menunggu imam belum rokok. Misalnya Juhur, si makmum terdahulu tuntung pada imam, lalu menunggu imam, sementara dia tidak berniat jadi mengikut imam. Nah, maka menunggunya ini namanya batal. Menunggunya ini karena inya kada mengikut imam. Nah, tapi mun kada ada menunggu-nunggu, tidak masalah. Kada ada menunggu-nunggu. Misalnya anak salam, imam belum tuntung lagi. Si makmum tadi dulu, si nang umpat nih, tapi kan berniat mengikut imam. Maka menunggunya nang beberapa saat itu dianggap putus, dianggap batal. Nah, maka si makmum wajib berniat jadi makmum. Kalau imam tidak wajib berniat jadi imam kecuali satu, salat Jumat. Jadi kalau salat Jumat, imam wajib jadi imam. Usolli fardhul Jum'ati raka'ataini imaman lillahi ta'ala. Sengaja aku salat Jumat, fardu Jumat 2 rakaat menjadi imam, wajib. Pas kada ingat bang imam Jumat berniat jadi imam, tuntung dah salat. Ada apa? Udah diam Tapi si makmum, si imam ini wajib bajuhur. Nah, kecuali orangnya pas 40 dengan imam. 40 kan syaratnya mazhab Syafi'i itu 40. Pas kada ingat berniat jadi imam, diulang. Tapi mun lebih banyak aja orangnya nih aman aja. Nah, misalnya kada ingat nih si imam, jangan pengumuman. Habis tuntung salat, maaflah kita bahasaan salat. Karena aku tadi kada ingat jadi imam. Dah diam. Tapi nanti salat zuhur sendirian. Nah, itu. Sama kan dengan mandi junub imam Jumat kan ingat mandi junub. Tuntung atau kan ingat wudu, padahal tuntung sudah jadi imam. Dah, kenapa diam Kalau sepengumuman bahasaan asal orangnya lebih dari 40. Itu. Ini cuma jarang Pak itu kalau kita salat sunat, orang ikut kita sah ya, si makmum tetap sah salatnya karena sama-sama salat, gerakannya sama. Kalau apa walaupun beda rakaat, beda niat, kalau apa kita akan menyunat inya fardu. Nah, kalau Pak sah. Yang kada boleh itu bila gerakan berbeda. Seperti misalnya salat gerhana, kada boleh, atau salat fardu kifayah. Kada kawa itu kada sama gerakannya. Kada sama gerakannya. Jadi boleh. Jadi si imam wajib berniat jadi imam bila imam Jumat. Yang kedua bila salat mengulang. Mengulang ini maksudnya kan ini sudah sholat zuhur berjamaah nih, lalu ada kawan datang terdudi, lalu ingin mengawani padahal sudah sholat tadi nih, sudah sholat zuhur, lalu makanya ya Rasulullah, ayo siapa yang hendak menolong atau datang terdudi karena surangan sholat. Nah, maka boleh mengawani yang sudah sholat tadi, lalu disuruh jadi imam, misalnya disuruh jadi imam, nah maka dia wajib berniat jadi imam. Itu dapat pahala sunat kalau kita menolongi. Kalau
orang itu salat sendirian, misalnya berjuhur sendirian, kita sudah berjuhur berjamaah, lalu kita salat lagi sekali menemaninya, baik jadi imam atau jadi makmum. Maka kalau jadi imam wajib berniat jadi imam. Cuma yang kada dianjurkan mengulang salat itu salat fardu kifayah. Itu kalau kita sudah sekali fardu kifayah, jangan lagi 2 kali, sekali aja. Kalau salat ini tadi boleh salat fardu menemani, misalnya sudah salat zuhur berjamaah nih, lalu balik ke rumah, istri belum salat zuhur, istri tercinta belum salat zuhur, lalu kita temani, boleh kita jadi imam. Nah itu dapat, istri dapat pahala berjamaah, kita juga dapat pahala menolongi. Cuman niatnya wajib ada imamnya. Usalli fardhu zuhri 4 raka'atin mustaqbil qiblati i'adatan, i'adah nilainya, i'adatan imaman lillahi ta'ala, i'adah lain adaan, i'adatan, i'adah itu artinya mengulang. Nah, itu nggih boleh. Atau salat nazar, bernazar, ya Allah kalau hajat kabul aku salat zuhur wajib berjamaah. Nah, maka pas jadi imam, maka imam nang salat nazar salat zuhur berjamaah ini wajib niat menjadi imam. Bernazar pang, kan asalnya sunat jadi wajib. Ya Allah kalau hajatku kabul, aku akan salat zuhur wajib bagiku salat zuhur berjamaah hari ini. Nah, hari ini maka pas jadi imam, maka wajib berniat jadi imam. Nah, ini yang pertanyaan Pak Roy tadi. Yang keempat, harus sesuai susunan salatnya imam dan makmum, yaitu sepakat pergawian secara zahir sekalipun berbeda rakaat dan niat. Ya tadi kan kita menyunat cuma 2 rakaat, sementara nang 4 tadi zuhur 4 rakaat, maka setelah kita salam dia nambah sesuainya. Nah, kemudian jadi boleh beda niat, beda bilangan. Misalnya jadiin salat zuhur di belakang salat yang imamnya sah zuhur di belakang asar, orang salat asar, sakanya diumpati oleh di belakang salat zuhur, boleh kan beda niat. Apa jadi zuhur nih misalnya, atau mengkada kayaknya, maka kata asar, atau salat isya di belakang orang salat maghrib di belakang orang salat isya. Orang salat isya nih, pas kita misalnya apakah mengkada kah malam do, lalu 4 isya. Nah, maka kita 3 rakaat salamnya lagi, jangan 4, karena kita 4 orang 4. Atau sebaliknya, kita maghrib mau kita mengkada asar misalnya, bermaghrib kita orang salam 3 rakaat, kita naik nggih kalau Pak. Misal ya nang banyak tadi kita menyunat orang menggawil atau 4, terus saja jangan ditagur, harus usah jangan kayak ini usah nggih, karena itu sah selama Pak bukan salat jenazah atau salat gerhana. Karena gerhana itu 2 kali rokok, 2 kali Fatihah, itu bedanya. Dan sah mengqadha di belakang orang yang adaan ya tadi, adaan kita qadhaan, atau fardu di belakang sunat. Nah, jelas kita salat fardu, imamnya sunat, atau sebaliknya imamnya salat fardu, kita salat sunat. Asal salat sunat yang disunahkan berjamaah. Kalau kadang-kadang usah gen. Nah, jadi boleh. Nggih, ada pertanyaan? Nah, terus
Yang kelima, tidak boleh makmum menyalahi imam dalam sunat yang itu jelek kalau berbeda. Seperti imam sujud sahwi, makmum kada mau sujud sahwi, kada boleh, batal. Walaupun nang salah tu imam. Misalnya imam kada ingat rakaat 5 ke 4 ke zuhur sudah pas sidin takal naik lalu ditegur subhanallah sambil berzikir nih niat. Lalu sidin tuh turun. Tahu bang pada 5 naik. Turun berarti sidin sunat sujud sahwi. Maka kita juga sujud sahwi. Jangan kada walaupun yang keliru itu imam. Ketika imam naik ke rakaat kelima, makmum jangan umpat. Kalau tahu jangan naik juga. Kecuali yang ragu-ragu. Kalau ragu-ragu paksa Tapi kalau yakin 4 sudah imam, maka yang makmum langsung duduk tasyahud. Nah, lalu membaca subhanallah, maha suci Allah yang tidak pernah lalai. Lalu imam tadi itu turun. Kalau imam kada turun-turun, biarkan sampai menunggu sidin memimpin salam kayaknya. Atau muparakah berdahulu berpisah. Nah, tunggu turun. Kalau sidin sujud sahwi, maka kalau kita tetap ikut imam, wajib sujud sahwi. Wajib sujud sahwi, jangan kada. Yang kedua, atau sujud tilawah, sujud sajadah. Subuh Jumat, sidin membaca doa surah sajadah sampai wahum la yastakbirun, sujud, maka wajib makmum sujud juga, kada boleh kada. Batal salatnya bila kada, kecuali berpisah dari imam. Nah, itu kira-kira. Kemudian terakhir, kada boleh adudi pada imam 2 rukun, kecuali uzur kayaknya. Jadi imam sudah i'tidal, makmum masih baca Fatihah. 2 rukun toh. Imam sudah rokok sekali. Habis itu i'tidal 2 kali sudah. Lalu hendak turun sujud, sementara si makmum masih baca, batal. Kecuali karena uzur itu misalnya makmum ini bacaan lambat atau naik tuh uyuh benar batis nih, macam-macam sudah penyakit. Bayar naik kada lawas rokok orang, si imam nih rokok. Nah, itu boleh terdudi 3 rukun panjang. Dan tidak boleh tadahulu pada imam 2 rukun. Membalap pada imam 2 rukun. Imam hanya Fatihah, ini sudah i'tidal, ini batal juga. Jadi tadudi pada imam tanpa uzur 2 rukun PLI batal. Membalap pada imam 2 rukun PLI batal. Nah, kecuali tadi boleh tadudi pada imam 3 rukun panjang. Misalnya kada ingat baca Fatihah. Zuhur nih, kada ingat, baik setelah imam rukuk hanya ingat astagfirullah belum baca Fatihah. Si makmum nih, maka si makmum tidak boleh rukuk, tapi baca Fatihah. Maka boleh tadudi pada imam sampai imam tu sujud kedua. Harus sudah rukuk. Nah, bila bangkit dari sujud kedua belum juga rukuk si makmum tadi, maka 2 pilihan. Boleh langsung umpati imam. Kalau imam berdiri berarti hadangnya berdiri, kalau lagi rukuk. Atau bila imam tasyahud awal langsung duduk tasyahud awal, karena menambah 1 rakaat. Nah, itu nggih, kira-kira itu. Demikian, mudah-mudahan ada manfaat. Mudah-mudahan hari ulang tahun kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-78 ini, negara kita menjadi negara yang barakah, baldatun thayyibatun warabbun wafur, dan rakyatnya soleh-solehah, amin. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin.
آمين يا الله. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين. تقبل الله منكم منا ومنكم، تقبل يا كريم.